Di device manager ini kamu lihat yang mana kira-kira yang perlu diupdate. Terutama sekali teman-teman, saran saya ini yang pertama ini, display adapter ini. Ini VGA kamu teman-teman. Saya menggunakan Intel. Oke, terus yang lainnya juga yang perlu sekali ya ini teman-teman. Ini ya, ini adapternya ini. Ya, ini adapter ini untuk WiFi-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing teman-teman. Judul video kita hari ini adalah 7 kesalahan umum yang kamu lakukan dengan Windows 11. Kawan-kawan, ada banyak kesalahan bagi pengguna Windows 11, terutama dan khususnya kalau kamu baru menggunakan Windows 11, teman-teman. Mau tahu 7 kesalahan tersebut? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan sekalian, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini dan baru nemu juga, jangan lupa teman-teman, ya kamu subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Nah, kalau kamu suka video saya ini, teman-teman, jangan lupa dong beri saya suka teman-teman. Semoga saja algoritma video saya ini jadi bagus. Oke, rekan-rekan sekalian, kesalahan ini ada yang sifatnya tidak fatal, tetapi ada juga yang fatal teman-teman. Kalau kamu biarkan berlarut-larut, tentu saja akan menjadi fatal. Nah, teman-teman sekalian, kefatalannya itu bisa saja membuat kamu terkena black screen, blue screen, bahkan kamu bisa terserang virus dan juga ransomware teman-teman. Nah, kalau kamu tidak ingin mengalami ya 4 hal yang saya sebutkan tadi yang fatal-fatal banget teman-teman, tolong kamu ikuti apa yang saya bilang ini dan jangan sampai kesalahan ini terjadi sama kamu teman-teman. Kesalahan yang pertama adalah kamu mematikan Windows Defender kamu. Nah, teman-teman, kita masuk dulu Windows logo plus I. Kita masuk Privacy and Security. Kita masuk Windows Security. Kita open Windows Security. Kita buka Virus and Threat Protection. Kita buka ini teman-teman ya. Manage Settings. Biasanya teman-teman ya, kamu matikan, kamu punya real time protection ini atau Windows Defender kamu ini kalau ketika kamu menginstal aplikasi dan game bajakan teman-teman. Ini sudah fatal banget teman-teman ya. Jadi ketika kamu gini kan, kamu hiaskan, kemudian kamu install itu aplikasi ataupun game teman-teman. Setelah kamu install, kamu nyalakan lagi udah nggak bisa. Kenapa? Karena virus sudah menguncinya sehingga yang namanya Windows kamu teman-teman, Windows 11 kamu ya itu terserang oleh virus. Jadi teman-teman ya, saya sangat tidak menganjurkan kamu matikan yang namanya real protection ini ataupun Windows Defender ini. Jadi kamu harus hidupkan teman-teman ya. Itu yang pertama. Kesalahan yang kedua teman-teman, oke lah misalnya ya kita buka Windows Security ini ya, lalu kita buka Trust Protection. Kamu tidak matikan teman-teman, tetapi kamu tidak pernah jalankan yang namanya scan. Scan itu ada 4 teman-teman. Kita buka ya scan option ini. Nah teman-teman, saya sangat mengharapkan sekali teman-teman itu jalankan yang namanya paling tidak quick scan ini 1 kali 1 hari teman-teman. Kalaupun kamu nggak bisa menjalankannya 1 hari, 1 kali 1 hari, paling tidak dalam 1 minggu 2-3 kali lah ya. Untung-untung kalau dalam 1 bulan itu kamu menjalankan full scan ini. Yang namanya scan ini teman-teman, semakin kamu sering lakukan semakin cepat. Kalau kamu tidak pernah jalankan teman-teman, biasa itu ngambil waktu. Kamu lihat sini, last scan itu 3 menit. Jadi kalau kamu tidak menjalankan scan ini teman-teman, itu kamu bisa saja, meskipun kamu jalankan, kamu tidak matikan, kamu punya Windows Defender, bisa saja juga yang namanya virus itu bercokol, oke, atau menyerang kamu punya Windows 11. Ya, jadi kalau bisa teman-teman, jalankan yang namanya scan ini, apakah itu quick scan, full scan, custom scan, atau Microsoft Defender offline scan, paling tidak 2-3 kali dalam 1 bulan. Bagus-bagus kalau kamu bisa menjalankannya sekali dalam 1 hari. Itu kesalahan yang kedua teman-teman. Kemudian kesalahan yang ketiga ya, ini lebih daripada performa. Ya, ini kamu lebih milih best performance atau tampilan yang terbaik ketimbang daripada kecepatan teman-teman. Bagaimana kita mengetahuinya teman-teman? Kita membuka sini ya. Tuliskan saja view advanced system setting yang ini teman-teman. Kita buka ini. Kemudian di sini ya, kamu cek coba. Kamu cek punya kamu. Kamu di advanced ini, kamu masuk kepada setting. Biasanya teman-teman kalau kamu baru menggunakan itu biasanya yang ini. Best performance ini. Kamu lihat bye-bye teman-teman, saya hanya 4 ya. Kamu pilih yang ini. Nah, semakin banyak kamu pilih teman-teman, hakul yakin banget kalau kata Dr. Rismond itu 100 juta % itu pasti akan lambat. Ini kamu pilih ini nih, best performance ini, kinerja yang terbaik. Kalau kamu juga off kan begini, pasti kebutnya bukan main, tetapi ada beberapa yang kamu korbankan. Nah, sebaiknya kamu cukup centang 4 aja teman-teman yang ini. Ya, lalu yang ini. Kemudian jangan lupa ini. Ya, ini nih ya.
Ini teman, smooth edge of screen fonts, lalu satu lagi nih thumbnail ini. Ya, cukup 4 ini aja teman-teman, yang lainnya lupakan saja. Ya, sebetulnya kalau kamu pilih semuanya, kamu off-kan semuanya itu jauh lebih baik lagi. Cuman agar tidak terlalu keteteran ya tampilannya, maka cukup 4 ini aja. Setelah itu kamu apply-kan, lalu kamu oke-kan. Dan rasakan perbedaannya teman-teman. Kamu refresh pasti akan membedakan rasa perbedaan itu pasti lebih kencang lagi. Oke, jadi itu yang ketiga. Nah, kemudian yang 4 teman-teman. Kesalahan kamu teman-teman ketika kamu menggunakan PC ya, saya menggunakan PC teman-teman ini. Kamu tidak menggunakan yang namanya high performance ya, high performance untuk kamu punya power plan. Caranya gimana teman-teman untuk mengeceknya? Kita masuk ke control panel. Nah, ini control panel ya. Nah, di sini kamu masuk kepada power options. Teman-teman, kalau kamu menggunakan PC atau komputer gede ya yang pakai casing, cobalah kamu pakai high performance ini. Ya, balance boleh sebetulnya, tetapi kalau kamu ingin lebih kebut lagi teman-teman gunakan high performance. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan laptop, bolehlah balance. Jadi dia seimbang antara kinerja dengan tampilan. Ya, jadi jangan lupa itu teman-teman. Ya, gunakan yang namanya high performance. Kemudian, kesalahan kamu yang kelima teman-teman, kamu tidak pernah update driver hardware kamu teman-teman. Makanya kamu mendapatkan black screen, kamu mendapatkan blue screen teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, PC saya ini sudah 5 tahun teman-teman. Dan alhamdulillah saya hanya baru mengalami 1 kali yang namanya blue screen of death. Itu ketika anak saya bermain Valorant teman-teman. Itu karena terlalu panas tapi dia masih menggebernya juga. Jadi caranya itu teman-teman, kita masuk kepada device manager. Ini device manager teman-teman. Di sini teman-teman, di device manager ini kamu lihat yang mana kira-kira yang perlu diupdate. Terutama sekali teman-teman, saran saya ini yang pertama ini, display adapter ini. Ini VGA kamu teman-teman. Saya menggunakan Intel. Oke, terus yang lainnya juga yang perlu sekali ya ini teman-teman. Ini ya, ini adapternya ini. Ya, ini adapter ini untuk wifi-nya teman-teman. Yang lainnya ya terserah kamu yang mana kamu lihat. Tetapi yang paling perlu sekali ini teman-teman. Ini VGA-nya, ini adapternya juga. Nah, biasanya juga kalau kamu menggunakan laptop yang baterainya teman-teman. Karena saya menggunakan PC, maka baterai tidak ada di sini. Jangan lupa juga kalau kamu sering mengirim file dari HP kamu ke PC kamu lewat Bluetooth, ya Bluetooth-nya juga. Kalau bisa jangan lupa, kamu juga harus update yang ini. Oke, jadi itu kesalahan kamu yang kelima teman-teman, tidak pernah update kamu punya hardware drivernya. Nah, kemudian kesalahan yang keenam teman-teman, ini juga fatal teman-teman. Ya, banyak orang menyarankan nggak perlu update, ya nggak bener lah teman-teman. Kalau kamu tidak pernah update teman-teman, itu nggak benar. Updatean itu sebetulnya harus dibayar teman-teman ya. Nah, kalau kamu menggunakan Windows 10 teman-teman, end of support ya, akhir daripada dukungan ya, itu untuk Windows 10 itu pada tanggal 14 Oktober nanti tahun 2025. Nah, itu teman-teman, kalau kamu ingin menggunakan terus Windows 10 kamu harus berbayar. Nah, mumpung kamu tidak berbayar teman-teman, tolong diupdate teman-teman ya. Kita masuk Windows Logo plus e-setting. Kita masuk Windows Update ini. Kita lihat dulu teman-teman ya, update history saya teman-teman. Kamu lihat sini ya, terakhir itu saya update tanggal 26 April teman-teman. Karena ini adalah yang terbaru sekali. Belum ada yang di atasnya ini teman-teman. Ya, ini yang paling update sekali. Ini quality update teman-teman. Sekali lagi, kalau kamu tidak ingin mendapatkan yang namanya blue screen, black screen, update Windows kamu teman-teman. Bukan hanya pembaruan fitur terbaru, tetapi juga yang namanya keamanan itu paling penting sekali ya. Jadi kita lihat sini Windows Update. Coba saya cek for update sekarang ya. Apakah ada updatean terbaru? Kayaknya ada, tapi mungkin untuk security-nya. Kita lihat teman-teman. Betul teman-teman ya, ada updatean terbaru ini security intelligence ya. Jadi kalau bisa juga security intelligence ini paling penting teman-teman, karena ini adalah menyangkut daripada definisi ataupun updatean terbaru untuk Windows Defender kamu. Oke, udah selesai, complete ya. Sekarang kita masuk pada yang terakhir, yakni yang ketujuh teman, kamu tidak pernah backup baik itu Windows kamu maupun data-data kamu. Ini penting teman-teman ya, jangan sampai misalnya nih ya, kamu terserang virus atau terkena ransomware. Kalau kamu sudah update data-data kamu teman, ya maka kamu aman. Kamu akan aman teman-teman. Ya, ini apakah lokal disk D kamu, lokal disk I kamu, lokal .f kamu itu harus di backup. Jadi paling tidak teman-teman, sebaiknya saran saya kamu miliki yang namanya eksternal, apakah itu HDD maupun SSD. Kalau eksternal SSD mungkin masih terlalu mahal. Saran saya kamu gunakan aja yang namanya eksternal HDD teman-teman. Jadi saya memiliki dua itu, ada yang UWD, ada yang juga yang Samsung.
Nah, saran saya sih kamu pilih yang WD aja lah, yang WD yang paling umum teman-teman. Ya, jadi kamu harus juga backup data-data kamu. Jangan sampai ketika kamu mengalami kerusakan, data-data kamu hilang, file-file kamu hilang. Kalau kamu sudah backup, maka kamu akan merasa aman. Ya, istilahnya orang Inggris itu peace of mind. Ya, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran teman-teman. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Jadi ini video kita hari ini adalah 7 kesalahan umum yang kamu lakukan dengan Windows 11 kamu. Jadi kalau kamu tidak ingin mengalami yang namanya black screen, blue screen, terkena virus, kayak data-data kamu hilang, tolong hindari 7 kesalahan ini. Kalau kamu ada pertanyaan atau kamu ada kesalahan yang lainnya yang mungkin orang lakukan, kamu tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching folks, thank you for watching friend, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.